Halo guys, kembali lagi di channel YouTube BALR TV. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jadi video kali ini aku akan mengulas mengenai seputaran pembukaan CPNS di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2021. Jadi kali ini aku akan membahas berapa sih kuota yang didapat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi teman-teman juga harus standby di video ini karena aku juga akan memberi informasi resmi tentang tinggi badan ya teman-teman. Jadi tetap stay tune, jangan di skip videonya. Terkait informasi resmi pembukaan CPNS tahun 2021 di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada beberapa kebijakan yang diubah yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Aliamsa selaku Sekretaris Jenderal Administrasi Hukum Umum di akun YouTube beliau. Kita simak penjelasan beliau. Penerimaan pegawai atau CASN Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 didasarkan pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil dan Kemenpan RB nomor 716 tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2021. Di akun YouTube beliau menginformasikan tahapan pelaksanaan penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan Januari 2022. Untuk itu kita simak informasi dari Bapak Muhammad Aliamsa. Kita cek video. Pengumuman pendaftaran akan dimulai pada bulan Juni tahun 2021 dan setelah itu akan ada pendaftaran online ya di bulan Juli. Dan setelah bulan Juli dilanjutkan dengan seleksi administrasi pada bulan Agustus di tahun 2021 dan akan ada masa sangga juga di bulan Agustus ya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan dilaksanakan seleksi kompetensi dasar selama 2 bulan dari September sampai dengan Oktober 2021 dan setelah itu masuk bulan November ada seleksi kompetensi bidang dan setelah itu di bulan Desember ada pengumuman akhir dan juga masa sangga di bulan yang sama dan setelah itu pada bulan Januari 2022 akan ada penetapan NIP untuk calon pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan lulus. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyiapkan kuota sebanyak 4.558 dibagi menjadi beberapa kualifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi di situ ada kebutuhan dari sarjana maupun juga SLTA. Untuk itu kita simak informasi resmi dari Bapak Muhammad Aliamsa. Apa saja kebutuhan formasi yang sudah disetujui oleh Kemenpan RB bagi Kementerian Hukum dan HAM? Pertama adalah dosen asisten ahli. Nah, dengan kualifikasi S2 berjumlah 8 orang. Kemudian dokter ahli pertama atau dengan kualifikasi dokter sebanyak 50 orang. Analis anggaran ahli pertama. Kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 47 orang. Analis hukum ahli pertama, kualifikasi S1 jumlahnya 10 orang. Pembimbing kemasyarakatan ahli pertama S1 158 orang. Penyuluh hukum ahli pertama, kualifikasi pendidikan S1 jumlahnya 33 orang. Kemudian peranata komputer ahli pertama dengan kualifikasi S1 berjumlah 45 orang. Peranata keuangan APBN terampil, kualifikasi pendidikan D3 berjumlah 33 orang. Perawat terampil dengan kualifikasi D3 berjumlah 180 orang. Bidan terampil dengan kualifikasi D3 sebanyak 23 orang. Kemudian pemeriksa keimigrasian pemula
Ini kualifikasi pendidikan SLTA dengan jumlah 95 orang dan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA berjumlah 3.876. Di dalam penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kali ini ada yang berbeda. Yang mana di tahun sebelumnya tinggi badan wanita 155 cm dan pria 160 cm. Namun di tahun anggaran 2021 tinggi wanita diwajibkan 160 cm dan pria 165 cm. Untuk itu kita saksikan sendiri video dari Bapak Muhammad Ali Hamzah di akun YouTube-nya. Beliau menyampaikan persyaratan mengenai tinggi badan. Jadi kita simak video berikut ini. Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa imigrasi ini ditentukan. Pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih ingin tahu informasi resminya ya, kapan mulai pembukaan resminya, tanggal berapa, saksikan terus video di channel BALR TV. Jadi tetap pantau ya teman-teman. Oke, see you next time di video berikutnya. Dadah.